Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku pernah pakai kawat gigi dan perawatannya sampai sekarang. Stay tune. Dan aku sendiri pilih pakai kawat gigi itu. Kalian bisa lihat kondisi gigi aku kayak gini dulunya. Nah, gigi aku tuh termasuk kelas 3. Dibilang bahasa kedokteran giginya tuh. Jadi giginya cakil, bahasa Sundanya cameh. Gigi bagian bawahnya lebih maju daripada gigi atasnya. Selain itu, keluhan aku juga karena banyak gigi aku yang dicabut, rusak. Akhirnya gigi aku tuh bergeser gitu. Ada yang gigi yang kehimpit malahan. Geser. Kalian lihat tuh. Posisi giginya, garisnya itu dengan hidung itu gak lurus. Yang atas itu lebih ke kanan, yang bawah ke kiri. Jadi udah gak simetris. Dan itu tuh gak nyaman sih kalau dipakai makan. Selain itu, aku juga nggak pede. Tuh kalau foto itu pasti gigi atasnya doang yang kelihatan. Gini nih. Dan posisinya itu pasti aku nyari posisi yang nggak bisa nge-expose bibir bawah aku gitu, nggak terlalu kelihatan kalau bibir bawahnya tuh terlalu lebih ke depan. Itu sih aku nggak pede. Alhamdulillah aku diberi kesempatan sama Allah, dikasih rezeki bisa ngajar anak-anak Indonesia di Malaysia, dan di situ gajinya lumayan besar. Jadi aku mutusin untuk perawatan gigi. Akhirnya doa aku terkabul gitu, pengen pakai kawat gigi dari dulu. Aku pakai kawat gigi itu umur 25. Cara aku pilih dokter kayak gini. Jadi aku tuh cari-cari referensi di Bandung lewat internet dan pengalaman orang-orang. Dapatlah tuh, kalau di Bandung itu kan spesialis ortodontia, kalau Indonesia itu dapet. Terus aku tanya-tanya sama pasiennya yang pernah di situ, lihat di Instagram, dia 5 tahun belum selesai juga pakai behel. Aku tanya, kok lama banget ya? Emang lama kok, dia bilang kayak gitu. Dia masalahnya giginya nggak rapet aja ke bagian atas gitu. Hah, terlalu lama. Terus akhirnya aku cari dokter di daerah Sabah, Malaysia, di Sandakan. Aku cari beberapa sampai ke hospital kerajaan. Kalau anak-anak itu disubsidi loh kalau misalkan giginya nggak rapi untuk pakai behel. Wah, keren banget. Nah, di situ aku nggak bisa karena aku bukan warga negara Malaysia. Jadi aku disuruh ke swasta aja lah ibaratnya kalau kita itu bahasanya. Nah, aku cari ke dokter yang pertama aku datengin nih, memang langsung aku ke pakar bedah mulut, klinik pergigian Giam dan Irda. Nah, itu juga rekomendasi dari kakak tahap aku yang pernah pakai kawat gigi, pasang di situ. Aku tanyain dulu tapi belum ketemu dokter. Itu berapa ya harganya? Di sana itu kisaran harganya 8.000 ringgit sampai 10.000 ringgit, alias 24 juta sampai kurang lebih 35 juta lagi. Ya udah, aku pikir-pikir dulu kan. Aku cari lagi dokter gigi, cari referensi lain. Tuh di sana aku dikasih ini kartu nama. Karena susah ya kan, lain gitu sebutan gelarnya kalau di luar negeri. Terus aku ke salah satu klinik lagi. Di sana mungkin karena aku pakai bajunya itu nggak kelihatan orang mampu kali ya, karena pakai sandal jepit, kaos gitu. Diperiksa langsung sama dokternya, di situ baik sih, ramah-ramah. Terus aku tanya, karena aku di sini kontraknya 2 tahun, bisa nggak selesai di 2 tahun itu? Mungkin aku nggak kelihatan meyakinkan dari segi pakaian. Dia langsung bilang, aduh maaf nggak bisa, katanya minimal itu 3 tahun. Dia bilang kayak gitu. Tapi aku udah feeling sih, ya udahlah. Harganya sama di situ juga, sekitaran segitu 8.000 ringgit untuk behel yang biasa. Dipikir-pikir, aku di Indonesia, di dokter yang aku cari tahu info itu pasang kawat giginya 15 juta. Belum lagi setiap bulan itu kontrol katanya 310.000 dia itu. Dikali 5 tahun, aku kaliin kan, lumayan juga nih, gak terlalu beda jauh harganya. Dan itu terlalu lama menurut aku, karena aku memang pengen cepet-cepet selesai juga ya. Terus aku balik lagi ke Giam dan Irda. Akhirnya aku dijadwalin untuk appointment, bikin janji sama dokter Giam. Hari itu pas aku datang langsung diperiksa sama dokter
Asmi, di scan dulu kayak USG gitu, di scan giginya, terus cetak biru gigi gitu. Nah besoknya hari Minggu barulah ketemu dokter Giam, mungkin mereka udah diskusikan. Nah pas aku ketemu lagi hari Minggu, aku nginep di kota. Harganya berapa kata aku tuh kan, untuk harga kamu kena 8.000 ringgit yang behel biasa, atau sekitar kalian kali 3.500 lah ya. Kalau yang Damon itu 10.000 ringgit katanya, itu udah include semua sampai selesai, sama dapat retainernya. Biaya pasang dulu kamu bisa kasih 4.000 ringgit dulu lah untuk uang pertama gitu, nanti sisanya tinggal dicicil. Aku tanya sama dokter Giamnya, aku kontraknya cuma 2 tahun nih dok, bisa nggak nih sebelum 2 tahun selesai? Dokter Giamnya langsung bilang bisa katanya bisa. Oh ya udah, fix, aku di situ aja gitu. Ini nama dokternya. Nah ini dokter Giam, kalau bahasa Sunda aku nggak bisa sebut itu gimana ya bacanya. Ini yang orang Sunda ngerti nih. Klinik pergigian Giam dan Irda. Kalau di sana itu dokter Giam ini pakar bedah mulut. Gelarnya juga beda ya, kalau di Indonesia kan spesialis ortodonti, kalau di sana ada BDS, FDS, RSC, MSC. Aku cari info dulu kan sebelumnya tuh, malam sebelumnya, tentang gelar ini sama dokter Asmi ini. Kalau BDS itu S1-nya nih. Ini singkatan dari FDS, RCS di Inggris. Wah pokoknya udah bagus deh, udah pakar bedah mulut. Terus aku bilang gini, dok aku cuman bawa duit 3.000 ringgit, bisa nggak? Boleh, jangan buang waktu, ayo sekarang kita pasang. Langsung hari itu juga dipasang. Oh iya, waktu aku dicek itu ada gigi mati dan itu harus dicabut kan, karena giginya dicabut satu, dan itu tuh bisa memperlama, katanya akan mempersulit. Jadi aku kena tambahan biaya lagi 2.000 ringgit. Jadi totalnya aku bayar itu 12.000 ringgit. Pertama kasih uangnya 3.000 ringgit dulu. Jadi kalau di Malaysia itu 12.000 tuh udah semuanya gitu, sampai selesai aku bayar 3.000 dan tiap bulannya aku nyicil 400 ringgit gitu. Kan kalau di Indonesia itu pasang dulu kebanyakan ya. Biaya pasang beda, biaya perawatan setiap bulannya beda, dan itu kan nggak pasti kapan selesainya. Aku pengennya cari yang pasti-pasti aja gitu, karena aku banyak baca juga, takut sih kalau yang sistemnya kayak gitu ya dilama-lamain gitu, giginya nggak beres-beres karena untuk pemasukan dia. Maaf ya, bukannya gimana-gimana, tapi aku banyak baca reviewnya kayak gitu. Nah pas di Malaysia kayak gitu, itu udah beres semua, udah pasti sebelum 2 tahun udah selesai, aku udah bisa lepas kawat giginya. Ya udah, aku udah tenang lah kayak gitu. Walaupun dibilang mahal ya, lumayan mahal, tapi worth it untuk aku gitu. Dalam hati ya udah memang Allah kasih rezekinya, Allah udah kabulin permintaan aku nih, pengen pasang kawat gigi. Ya udah, ibarat aku membeli waktu aja, udah pasti di situ berhasil gitu. Jadi pertimbangan aku itu ya untuk pilih dokter, yang pertama kompetensinya, gelarnya udah pasti. Yang kedua, dia mampu menjamin kapan selesainya. Itu sih tahapannya. Habis di scan giginya, terus cetak biru gigi, habis itu bersihin karang gigi. Aduh buset, karang gigi aku tuh banyak banget ya. Jadi dokternya sampai tanya, kapan kamu terakhir bersihkan karang gigimu, katanya. Waktu kuliah dok, 3 tahun lalu kah? Tak pandai itu, macam ini sudah bertahun-tahun sudah ini, katanya. Tak pandai itu bersihkan kawat gigimu, warnanya seperti ini, jadi pelentang-pelentung gitu, udah tebal-tebal banget karang gigi aku gitu. Sampai efeknya itu bikin gigi aku jarang-jarang jadinya, karena gusinya jadi turun. Dokter jelasin kayak gitu, ini efek karang gigi itu, gusi kamu jadi turun. Tuh bersihin karang langsung dipasang, dan itu tuh bikin lapar lama banget loh. 4 jam aku di dokter, ditemenin sama teman aku nih. Tanggal 12 Maret 2017 aku pasang kawat gigi. Ini penampakannya pertama kali dipasang kayak gini, dan dokter bilang kayak gini, aku rasa kamu akan kurus. Ternyata betul, setelah ini bakal sakit.
makan yang lembut-lembut ya katanya. Nanti kamu susah makan sekitar 3 hari lah, dia bilang gitu. Ternyata bukan 3 hari, 3 bulan. 3 bulan kayak gitu. Aku nggak bisa mingkem begitu terus posisinya gitu gak. Kayak gitu. Itu tuh bukanlah seminggu, 3 bulan aku gak bisa makan. Jadi makannya itu aku blender, makan oats gitu. Nyium bau mie tuh menggoda banget. Dan itu tuh bikin beneran turun 7 kilo aku 3 bulan. Aku sih seneng ya jadi kurus gitu. Celana pada melorot semua. Terus baju pada cukup. Aku sih seneng muka aku jadi kelihatan bagus gitu kan. Susah soalnya kan nurunin bebek. Tapi memang menyiksa sih. Waktu abis pasang coating itu aku nangis-nangis sempet. Karena aduh pengen lepas ya Allah, menyesal, tapi aku harus bertahan gitu. Ini kan mau aku juga sabar gitu kan. Efeknya lagi bikin tidurnya ngences karena nggak bisa mingkem kan gitu. Terus sariawan. Nah pas sariawan tuh aku kontrol lagi ke dokter itu, aku bilang kan, dok sariawan nih, dok sariawan, aku bilang, baru dikasih lah salep. Jadi kalau di sana juga bukan kita yang nentuin tanggal ya buat datang, nanti aku ditelepon, Tanti appointment kamu minggu ini ya gitu. Nah mereka itu kalau lagi ngerjain gigi aku tuh kan ngobrolnya pakai bahasa Inggris ya, sama 2 dokter sama asistennya banyak. Aku ngerti semua yang diomongin, jadi kalau ngomongin aku tahu juga. Ceritain aku giginya kelas 3 gitu. Perawatannya diajarin sama dokter juga. Nih, sikat giginya pakai sikat gigi sistema yang 0,1. Terus dikasih sikat celah juga karena celah gigi aku banyak, besar-besar. Efek dari karang gigi itu. Nih, habis makan aku tuh harus rajin ke kamar mandi buat ngambilin makanan yang nyangkut di behel. Terus gigi aku ditambal juga sambil berjalan. Aku dimarahin waktu aku kontrol. Kan lapar ya, kontrol itu aku jam 10 pagi, aku minta antar uncle biasanya. Aku ke Jayan dulu di depan karena belum makan, lapar tuh. Nah abis itu di Jayan aku sikat gigi, ternyata masih ada sisanya. Aku dimarahin dokter kan, lihatlah ini gigimu sampai berdarah-berdarah gini. Jadi kalau kesenggol dikit ada darahnya, itu tandanya gigi kamu kotor, gusi kamu kotor. Kamu tak pandai ini merawat gigimu ini, nah kamu mau gagal kan nanti ini kawat giginya katanya. Aku dimarahin, rasanya pengen sini cermin katanya. Suruh ambilin ke asistennya kan cermin. Gini nih ya cara sikat gigi yang benar. Lihat nih ini tuh dari gusi, dari atas katanya, gusi ke gigi. Yang disikat itu gusinya, jadinya nggak akan nempel-nempel di atas ini nih makanan itu. Dari gusi sini, dari gusi sini ke atas, ke gusinya nih yang disikat itu gusinya katanya. Nih celah nih ya, bukan cuman kamu gini-gini aja katanya. Digosok gitu sampai gigi aku berdarah-berdarah di situ. Ternyata ada yang bisa marahin guru ya, aku dimarahin dokter. Kalau waktu di situ aku ngerasanya, dokter gini banget ya Allah, nyakitin aku gigi aku sampai berdarah-darah di situ kan. Tapi aku dikasih ilmu juga sih sambil dimarahin gitu. Dia juga sayang kan sama gigi aku tuh. Tuh lihat nih ada lubang katanya, dia tambal dulu tuh tanpa persetujuan aku, tambah lagi 150 ringgit, 500.000 satu kali tambal. Terus aku keluar kan, aku marah-marah tuh tiap habis dari dokter gitu. Dokternya jahat, dokter jahat banget sih, aku digituin sampai berdarah-darah. Aku kesebel gitu, sakit gigi aku. Tapi habis itu aku baik lagi, alhamdulillah dikasih ilmu gitu kan, alhamdulillah. Nah sikat celahnya ini tuh kecil ya, kalau yang di Indonesia tuh kecil, di Watson juga kecil, Guardian kecil, aku cari-cari di Shopee juga kecil-kecil. Nah aku beli tuh di sana cuman di tempat dokter aja yang ada besar ukurannya, jadi enak buat nyikatnya gitu. Harganya tuh 30 ringgit ya, 100.000 isi 6 gede-gede. Nah sekarang kita lihat perubahan gigi aku kayak gini. Ini tuh foto yang bisa aku selamatkan, sayang banget kan, karena HP aku tuh memory cardnya hilang dan gak ke-save di Google Foto, jadi yang keselamatin cuman segini. Padahal tiap bulan aku fotoin. Nah, itu gigi aku before dikasih kawat, yang sebelah kanannya ini udah
ini pertama kali pakai kawat, kalian lihat ya, itu jadi kayak gitu tuh. Aku pilih yang Damon. Udah bilang belum sih? Ini yang tipe Damon karena katanya lebih cepat dan gak terlalu sakit, perawatannya lebih mudah kata dokter, jadi aku ikut aja. Terus nih bulan selanjutnya udah kelihatan perubahannya, mulai masuk giginya, usul aku juga mulai turun. Nah, jadi tiap kontrol itu lain-lain ya, dikasih karet ujung ke ujungnya itu. Wire-nya juga beda-beda. Bulan gigi bawah aku baru bisa masuk ke dalam, dan itu udah bisa lumayan makan. Kalian bisa lihat tuh gingsul aku udah nggak ada, udah setelah 3 bulan tuh udah turun. Nih Juli 2017 udah masuk gigi bawahnya, yang tinggal yang di samping, tapi udah bisa mingkem. Juli aku baru bisa mingkem. Tiba saatnya waktu lepas kawat gigi. Aku mau pulang bulan Juni, aku pengen lepas kawat dulu, mau nikah juga waktu itu. Benerin kawat itu cuma buat dibersihin aja. Dari bulan, kalau aku lihat tuh dari bulan April tuh udah bagus sebetulnya gigi aku ya, jadi 1 tahun udah bagus, giginya udah bisa dilepas gitu kawatnya. Giginya udah bagus, udah masuk semua. Jadi pas aku ke dokter itu tinggal sisa bayar utang, lunasin semuanya, terus dibersihin. Nah Juni itu aku inget bulan puasa juga, sebelum pulang aku minta dilepas. Jadi pas aku duduk gitu, dokternya udah bukain mulut sambil ngobrol sama dokter Asmi kan. Bisa dok, aku mau lepas kawatnya dok. Terus, oh iya mau lepas kawatnya. Terus dokter lihat catatan hutang aku udah lunas. Oh oke, kita lepas kata dia gitu. Nah sebelum lepas, dokter tanya dulu sama aku, kamu pakai retainer yang mana katanya. Kalau bawaan sepaket itu yang 12.000 ringgit itu aku dapat retainernya yang retainer bening gitu. Lepas pasang dipakai setiap malam katanya. Emang ada apa lagi dok? Nah kalau saran aku katanya, kamu pakai retainer yang abadi. Jadi ditaruh di belakang gigi katanya kawatnya. Soalnya pengalaman saya, banyak pasien saya yang udah beberapa tahun udah bagus giginya, dia malas pakai retainer, akhirnya balik lagi giginya, bergeser lagi katanya. Oh gitu, tapi kalau kamu pakai retainer yang abadi itu kena tambahan biaya lagi. Kalau bawah aja 400 ringgit, kalau satu pasang 800 ringgit atas bawah. Nah aku pikirkan nanti aku balik kalau kenapa-napa gak bisa ke Malaysia lagi, ke Sabah gimana gitu. Ya udah dok, aku pakai retainer abadi aja, nanti kamu tetap dapat kok retainer yang bening. Kejadian lucu tuh waktu bulan puasa pas lepas kawat gigi, aku sih nggak ngerasa sakit, biasa aja ya dilepasinnya. Terus lemnya dibersihin, nah pas dibersihin tuh lemnya ada air kan di mulut aku tuh, aduh puasa pula gitu. Ke minum, tapi kan itu refleks ya, kebanyakan lek-lek. Batal nggak ya ini, batal nggak ya Allah, engkau yang maha tahu. Aku tuh nggak tahu itu batal apa enggak ya waktu itu. Dilepasin lem, beres semuanya, kumur-kumur gitu, udah bersih, dilihat giginya bagus. Nah habis itu dicetak biru lagi, habis cetak biru, nah jadilah retainer ini seminggu kemudian. Minggunya lagi aku datang ambil retainer ini dipakai setiap tidur, sebelum tidur, tapi aku tetap udah dipakein, dipasangin kawat di belakang gigi aku ini. Nih, lihat ini ya, fotonya kayak gini. Nah aku pakai ini, cobain efeknya, ya Allah sakit tau. Jadi gigi aku kayak kencang lagi gitu, kayak pakai kawat lagi gitu, dan bikin aku ngences lagi pas tidur, ngiler lagi. Emang bener sih kata dokter, karena aku tuh kelihatan mungkin pelupa ya. Pas camping nggak aku bawa ini retainernya kan, untung aja aku pakai retainer yang abadi, kalau enggak ya gampang geser lagi. Jadi aku nggak pernah pakai lagi retainer ini berapa bulan. Habis itu bener sering lupa, nggak aku bawa juga, sakit juga dipakai tidur. Untuk perawatannya sendiri aku tetap pakai sikat gigi ini yang kayak gini, Sistema. Sikat gigi biasa udah bisa sih, sama sikat celah, karena karang gigi
dulu waktu karang gigi aku kan tebal, jadi dokter bilang ini gigi kamu akan bisa serapat-rapatnya lagi, udah ada udah turun gusinya, efek karangnya terlalu banyak, besar-besar gitu. Nah sekarang aku lebih pede untuk kelihatan gigi, senyum, foto, udah bisa kelihatan gigi, aku bahagia banget sih. Jadi totalnya itu 1 tahun 3 bulan. Bulan Maret aku pasang, bulan Juni 2018 aku udah lepas kawat gigi. Menurut aku sih worth it sih nih untuk aku, karena aku puas dengan hasilnya. Oh ini Tanti dan Hai, ayo kita lagi di kebun binatang. Tiba kita lagi nyuci baju, walaupun agak nggak ngerti gimana caranya ya. Nah itu aja, mudah-mudahan udah lengkap ya informasinya, bisa membantu kalian untuk cari referensi dan pengalaman gimana pakai kawat gigi. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.